Pernahkah kamu di tengah malam yang sunyi merasa lelah? Bukan lelah fisik, tapi lelah karena terus membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, merasa semua orang berjalan lebih cepat, sementara kamu masih di tempat yang sama sambil berkaca dan tanya, "Kenapa aku tidak pernah cukup?" Mutia Sayekti dalam bukunya Berdamai dengan Diri Sendiri menulis kalimat ini. Dan mungkin ini yang sedang kamu butuhkan dengar malam ini. Jika kita belum selesai berdamai dengan diri sendiri, akan sulit untuk menyelesaikan permasalahan dengan orang lain. Karena musuh terbesar kita seringkali bukan orang lain, tapi suara di kepala kita sendiri yang terus berkata, "Kamu kurang." Kita hidup di zaman di mana standar kebahagiaan ditentukan oleh orang yang tidak kita kenal. Media sosial, iklan, bahkan teman sendiri tanpa sadar membentuk apa yang Mutia sebut sebagai skenario ketidakpercayaan diri. Definisi cantik atau cakep itu sendiri dibentuk oleh mereka para masyarakat, dan mereka pula yang dengan mudah mempercayainya, sehingga yang berkulit hitam atau coklat, gemuk dan kurus, ataupun yang rambut ikal menjadi minder di mata publik. Padahal, standar itu dibuat oleh manusia, dan manusia berganti, berubah, dan pada akhirnya mati. Lalu, untuk apa kita menghabiskan waktu hidup hanya untuk mengejar standar yang sementara? Coba tanyakan kembali pada dirimu lebih dalam lagi. Kamu pernah merasa gagal, bahkan berulang kali? Mutia menulis sesuatu yang mungkin berat didengar, tapi membebaskan. Tidak semua segala kegagalan itu disebut sebagai nasib. Bisa saja apa yang dirasakan saat ini akibat dari apa yang telah kita lakukan di masa sebelumnya. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadari bahwa kita punya kuasa atas pilihan. Tapi juga mungkin ini cara Tuhan menguji, menguatkan, membentuk. Orang-orang hebat tidak tercipta dari segala kenyamanan dan kemudahan hidup, tapi justru mereka yang sudah biasa terbentur. Maka kelak orang-orang itulah yang akan terbentuk. Karena kualitas daya juang orang yang pernah jatuh berbeda dengan mereka yang tak pernah merasakan sakit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mutia menawarkan cara sederhana mengenali diri sendiri. Bukan dengan teori rumit, tapi dengan bertanya pada diri sendiri setiap hari. Apa yang aku rasakan sekarang? Pelajari karakter sendiri. Apa yang membuatmu marah? Apa yang membuatmu bahagia? Lalu, temukan ruang aktualisasi. Cari teman yang sefrekuensi, yang tidak memaksamu menjadi orang lain. Setiap insan punya potensi, punya peran yang banyak tidak disadari, digali, dan diaktualisasi di ruang yang benar. Karena terlalu banyak melihat potensi lain yang diharapkan banyak orang, sedangkan potensi itu tidak ada dalam diri kita. Kita kehilangan diri sendiri karena terlalu sibuk menjadi orang lain. Ini mungkin yang paling sulit, berhenti membandingkan. Visi setiap orang itu tidaklah sama. Visi sendiri merupakan impian masa depan yang ingin diwujudkan dan sudah mempersiapkan juga untuk kegagalan apabila terjadi. Jika visi kita berbeda, lalu untuk apa membandingkan? Hidup ini tidaklah untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Berjuanglah semaksimal mungkin dalam meraih apa saja yang kita impikan. Rumput tetangga terlihat lebih hijau, mungkin karena kamu tidak menyiram rumputmu sendiri setiap hari. Allah yang Maha Tahu lebih paham seberapa kemampuan kita menerima sesuatu. Takarannya tepat, tidak kurang, tidak lebih. Di akhir buku ini, Mutia menulis pesan yang mungkin akan terus bergema di hatimu. Kita adalah kita. Jadi, tak perlu untuk berubah menjadi orang lain. Cukup dengan potensi, visi, misi,
dan kemampuan kita dapat menjadi orang yang lebih baik versi diri kita sendiri. Kita bukan mesin fotokopi. Kita tidak harus sama dengan orang lain. Boleh saja kita meminta saran kepada orang lain, tapi kita tak bisa bergantung pada mereka untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Karena saat kita jatuh nanti, mereka belum tentu ada, dan mereka pasti tidak akan bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil karena mengikuti mereka. Perjalanan berdamai dengan diri sendiri tidak akan pernah benar-benar usai. Setiap hari kita akan bertemu lagi dengan cermin. Setiap hari suara lama mungkin kembali. Tapi kita jadi lebih siap, lebih kuat, lebih paham cara menghadapinya. Mulailah mengenali siapa dirimu sebenarnya. Gali dan temukan kekuatan dirimu yang mungkin selama ini sudah kau kubur dalam-dalam. Alihkan fokusmu yang tadinya meratapi kesedihan menuju eksplorasi kemampuanmu. Karena saat kita bisa berdamai dengan diri sendiri, saat itulah kita bisa berdamai dengan kenyataan, dan kamu sudah cukup